Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 1, akan sedikit menjelaskan tentang urgensi mempelajari fikih muqarrin, tujuan dan hikmahnya. Tentunya sebelum mempelajari apa tujuan dan hikmahnya, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan yang namanya fikih muqarrin untuk istilahnya menjelaskanlah sedikit agar tergambar bagaimana fikih muqarrin itu. Pertama adalah pengertian fikih muqarrin atau bisa juga disebut muqarron atau muqarronah. Nah, dalam bahasa Arab, fikih berarti pemahaman mendalam, sedangkan muqarron berarti perbandingan. Nah, ini menurut pendapat Kyai Haji Wahab Afif, kata muqarronah dari muqarron yang tadi itu menurut bahasa berasal dari kata kerja korona yaqorinu muqaronatan yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Fikih muqarrin ini juga dapat diartikan sebagai perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab ini membahas pendapat para fuqaha atau mujtahidin beserta dalilnya mengenai berbagai macam masalah fulkiyah. Jadi tidak hanya sebatas pada permasalahan fikih saja. Adapun yang dibandingkan meliputi dalil yang menjadi dasar para fuqaha untuk menemukan pendapat mana yang paling kuat dalilnya. Selanjutnya, dalam mencari dalil tadi itu yang paling kuat tadi tidak menjadi suatu absolut dan yang lainnya menjadi salah. Nah, itu tidak. Seperti sabda Rasulullah SAW di An Amri ibni As radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakilu idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Dari Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian benar, ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala. Di sini riwayat Muslim menunjukkan bahwa para pendapat fuqaha ini jika ada yang paling kuat, itu kan metode tadi ya, perbandingan mazhab tadi, mencari dalil mana yang kuat, bukan berarti yang tidak terlalu kuat tadi dianggap sebagai satu kesalahan. Nah, itulah jadi ada kemajemukan lah, tapi hanya sebatas pada fikihnya saja. Kemudian ini definisi fikih muqarran menurut Syekh Mahmud Syautut adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lain untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya. Sama seperti penjelasan yang di atas. Maka dengan kata lain, fikih muqarron atau muqarrin adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat para fuqaha, yaitu mujtahidin, beserta dalil-dalilnya mengenai masalah-masalah baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat mana yang paling kuat dalilnya. Adapun di dalam fikih muqarrin ini di dalam mazhabnya itu yang dibandingkan itu dilihat adanya ikhtilaf dalam fikihnya. Nah, ini terjadi perbedaan para mujtahid. Nah, ikhtilaf ini juga disebut perbedaan. Nah, perbedaan pandangan, namun hanya pada fikihnya saja seperti yang saya bilang tadi, tidak terkait pada akidahnya. Ada beberapa sebab mengapa para fuqaha itu terjadinya ikhtilaf. Pertama, ada perbedaan pemahaman tentang lafaz nasnya.
Ada perbedaan dalam masalah hadis, kemudian perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah-kaidah lugawiyah nasnya. Ada perbedaan dalam masalah nas, kemudian perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, kemudian ada perbedaan tentang kias, kemudian ada perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, yang terakhir adanya perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Nah, dipersilakan. Punten Bang Iqbal, slide-nya. Urgensi, bismillahirrahmanirrahim. Urgensi fikih muqarin, yaitu memperbandingkan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan pendapat yang lebih cocok diterapkan adalah suatu kewajiban dan mengamalkannya pun suatu kewajiban. Meskipun dari sebagian ulama mutakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil perbandingan akan mengakibatkan perpindahan mazhab yang juga tidak dibenarkan oleh mereka. Tetapi pendapat mereka ini lemah ataupun tidak berdasarkan dalil yang kuat. Nah, dari hasil ini, justru hasil studi membandingkan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut pembanding paling kuat dalilnya. Seperti dari dalil hadis riwayat Muslim, yang akan baik lagi membanding sendiri maupun bagi masyarakat umum, supaya tidak membuat kekeliruan di dalam banyak suatu hal pihak. Hukum yang didapatkan dari hasil perbandingan tak lain merupakan hasil penelitian yang objektif. Sedang mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib. Tujuan mempelajari fikih muqarin. Di sini tujuan dari mempelajari fikih muqarin yakni mempelajari fikih muqarin sangatlah luas manfaatnya. Sebab perbandingan yang dilakukan merupakan perbandingan lintas mazhab. Tidak ada lagi keterikatan pada satu paham, yakni maksudnya netral. Netralitas benar-benar diuji dalam hal ini, sehingga keputusan yang diambil benar-benar objektif, yaitu berdasarkan kenyataan dan bukanlah rekayasa. Tujuan dari muqarin atau muqaronah yaitu perbandingan bukanlah setelah kita membandingkan sebuah dalil atau hukum. Lantas, kita jadikan untuk saling melemahkan atau menjatuhkan pendapat satu dengan lainnya. Karena fungsi perbandingan juga untuk mempererat atau mendekatkan mazhab-mazhab itu sendiri. Hikmah dan manfaat mempelajari fikih muqarin, yaitu ada beberapa. 1. Dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil yang terkuat. Misalnya contoh yang tadi di atas. Lalu kedua, dapat mengetahui berbagai pendapat baik dalam satu mazhab ataupun mazhab-mazhab lain. Baik pendapat itu disepakati atau diperselisihkan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu. 3. Dapat mengetahui metode istibat dan cara penalaran ulama terdahulu dalam menggali hukum syara dari dalilnya yang terperinci, dikaji dan dicari lagi hal tersebut. 4. Dapat mengetahui sebab khilaf atau letak perbedaan pendapat yang diperselisihkan. 5. Dapat memperoleh pandangan yang luas tentang pendapat para imam dan dapat mentarjihkan makna yang terkuat. 6. Dapat mendekatkan berbagai mazhab sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali. Ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga ukhuwah Islamiyah lebih terjalin.
sehingga tidak ada suatu perpecahan di dalam hal tersebut. 7. Dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih. 8. Dapat menghilangkan kepician dan mengamalkan syariat Islam yang hanya terikat pada satu pendapat serta menyalahkan pendapat mazhab lain. Terakhir, dapat menghilangkan sifat taklid buta. Baik, itu tadi pemaparan sedikit pemaparan atau awalan dari urgensi fikih muqarrin. Maka selanjutnya mungkin bisa dibuka sesi diskusi ya Ustadz, atau bagaimana? Ya, ini terima kasih pada pemakalah pertama ya. Itu tadi udah bagus dan diharapkan kalau memungkinkan nanti ini penulisannya diseragamkan dan nanti di ujung semester ini tulisan ini bisa dibukukan ya, di satu buku atau di yang penting dikumpulkan ya. Jadi nanti ini teman-teman yang belum tolong diseragamkan ya penulisannya, termasuk hurufnya dan sebagainya itu supaya nanti kita punya dokumen ya. Nah, sebelum dibuka tanya jawab, sebetulnya ya memang seharusnya kalau kita waktunya panjang dan banyak ini harusnya kita memahami dulu tentang fikih-fikih dari 4 mazhab itu sendiri. Jadi bagaimana fikih Syafi'i, bagaimana fikih Maliki dan sebagainya itu harusnya dikuasai terlebih dahulu. Tapi karena ini ya nggak apa-apa, ini karena singkat dan memang materinya juga nggak banyak. Ya, dengan ini minimal adalah sebagaimana tadi telah disampaikan, minimal dengan mengetahui ya muqarrin ini atau muqarana madzhab ini adalah tidak terjadi di sana sini yaitu pertentangan. Karena mereka melakukan sesuatu itu ada dasarnya yaitu pendapat para ulama ya. Kita kalau mengerti saya yakin akan berjalan dengan baik ya. Yang Syafi'i ya mengikuti Imam Syafi'i, yang Maliki yang mengikuti Maliki itu nggak apa-apa. Yang namanya fikih pasti ada perbedaan pendapat ya. Itu ini untuk seperti itu. Mengapa terjadi di masyarakat itu pertentangan dan ini karena tidak mengerti. Yang tahu dia cuma satu mazhab, kemudian melihat mazhab lain dianggap salah. Nah, seperti tadi pemakalah sudah menyampaikan, itulah pentingnya kita mempelajari muqaranatul madzahib atau fikih muqarrin ini. Nah, mudah-mudahan dengan memahami ini atau mengetahui ini, kita semuanya di masyarakat, apalagi kalian sebagai calon dai ya di masyarakat ini, sehingga tidak terjadi, tidak memperuncing permasalahan, tapi adalah lebih mendekatkan atau antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Dan yang saya garis bawahi dalam memahami apa yang ada di masyarakat itu, kita harus berubah berpikir. Ya, jadi yang bagus adalah bagaimana baiknya. Jadi bukan bagaimana enaknya. Ya. Nah, ini sorry ya, nah, tadi itu udah ya. Jadi bagaimana baiknya dan bukan bagaimana enaknya ya. Ini. Jadi kalau bagaimana enaknya yaitu biasanya subjektivitas. Tapi kalau bagaimana baiknya adalah kita mengambil yang terbaik ya menurut kita, masyarakat kita dan untuk umat. Barangkali itu nanti ya kalau waktunya nggak cukup bisa melalui WA diskusinya atau diskusi di tempat masing-masing ya. Silakan kalau ada pertanyaan, nih pemakalah sudah menyiapkan untuk tanya jawab. Silakan. Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai, kan pernah saya menemukan suatu studi kasus gini, kan ada orang yang ambil pertama itu hadisnya, mengenai hadis itu ada hadis lemah. Terus ada dari temannya mengingatkan tentang hadis yang kuat gitu. Terus yang
ngomongnya hadis kuat ini untuk meninggalkan hadis yang lemah. Apakah itu gimana hukumnya gitu loh? Maksudnya untuk yang mengamalkan hadis lemah ini, apakah memang harus meninggalkan secara keseluruhan atau memang hadisnya yang wajib itu yang harus diambil gitu loh? Ya udah, gitu aja. Terima kasih. Boleh satu lagi, Saudara Iqbal? Boleh. Nama saya Noval, ingin bertanya tadi tentang fikih muqarin atau perbandingan ya. Saya ingin bertanya kan kalau yang masyhur ya, mazhab yang masyhur kan ada 4 yang tadi sudah disebutkan juga oleh bapaknya. Pertanyaan saya, apakah ketika seorang itu sudah paham antara mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, lalu dia tidak mengikuti salah satu, tapi ya yang penting ada dalilnya gitu. Seumpamanya dalam hal sholat dan dalam hal ibadah sehari-hari ikut Syafi'i, dalam hal apalagi ikut Hambali, kayak apa ya, tidak dalam satu mazhab saja gitu, tapi mengikuti banyak hadis yang akhirnya itu tidak mengikuti mazhab gitu. Apa ya, kayak mix gitulah, banyak mazhab yang tidak satu mazhab gitu. Seperti apa pendapat saudara? Ya, silakan dijawab siapa? Iqbal sama ini ya, Agung. Agung ya. Agung mau jawab, Gung. Ya, satu orang jawab satu lebih bagus. Iya. Iya, Pak. Mungkin Bisanya aja. gimana ya? Ya. Oke, mungkin jawab yang Abdul Aziz dulu tadi kali ya, tentang bagaimana kedudukan hadis antara yang lemah dengan yang kuat. Terus kemudian apakah yang lemah ditinggalkan dan mengambil yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Kalau menurut pandangan saya ya, bukan pandangan, kalau dari pribadi, misalkan di dalam satu ketentuan hadis, misalkan dia menggunakan yang lemah, kemudian dihadirkan oleh sahabatnya satu hukum dengan kedudukan hadis yang kedudukannya lebih kuat, maka tentunya yang diambil yang lebih kuat. Nah, kemudian yang lemah ini apakah tidak digunakan atau dibuang atau seperti apa? Tentunya ada harus jelas dulu yang lemahnya ini dalam kategori apa. Misalkan lemah, anggaplah itu sebagai hadis doif lah, salah satu yang cukup lemah juga, doif. Hadis doif itu kalau misalkan dalam satu rangkaian ibadah itu, bukan ibadah amalan, dia tidak dijadikan sebagai patokan, tidak dijadikan sebagai hukum, tapi dijadikan sebagai satu semangat. Nah, itu yang saya ketahui. Namun jika ada hadis atau dalil yang lebih kuat, maka tinggalkanlah yang lemah, ambil dalil atau hadis yang kuat. Nah, kurang lebih begitu. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua, silakan. Mana tadi ya? Atau letak yang mengambil seolah-olah mengambil semua madhab gitu. Ini yang baik dalam arti ini diambil gitu, atau berdasarkan dengan dalil-dalil yang dia yakini. Oke. Gung mau jawab, Gung? Aneh, mungkin
kalau dari kacamata aneh aja kali ya, pandangan aneh aja. Kalau mengambil dari kesepakatan seluruh mazhab itu mungkinkah enggak sih, ada kemungkinannya juga belajar. Ada kalinya, ada baiknya mungkin gimana ya? Ya, nanti yang jawab apa Ana yang jawab? Bang Iqbal aja deh. Ana Silakan, ada yang bantu, silakan. Oke, ini menurut Dia pandangan aja ngerti ya. cuma ngomongnya gitu. Jadi karena ini diskusi, mungkin dari teman-teman ada yang mau bicara. Iya. Nah, tapi kalau boleh, Ana biasanya juga belajar Fathul Mu'in. Di dalam kajian Fathul Mu'in di Masjid Ana, kebetulan Ustadz bilang, kebetulan ada yang bertanya, salah satu jamaah bertanya bahwa Ustadz, misalkan dalam mengambil hukum madhab itu, saya pengennya ngambilnya yang enaknya aja, Ustadz. Kemudian kata Ustadznya, apa ya istilahnya? Oh jangan, istilahnya gitu. Jadi harus berpegangan pada salah satu para imam gitu loh. Jadi bukan itu kalau seperti itu seperti istilahnya apa ya? Mendirikan mazhab baru. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi memang harus ada berpegangan pada salah satu imam. Nah, mengapa demikian? Yang saya simpulkan waktu di pengajian itu, jadi karena istilahnya tuh kasarannya ya, para imam ini kan, para fuqaha ini bukan membuat mazhabnya ya, tapi menentukan hukum-hukumnya itu bukanlah berdasarkan pemikiran semata gitu loh. Mereka ini mengkaji dalil, hadis, dan memang ahli dalam istilahnya apa ya, penguraian hadis dan dalil tadi, penafsirannya juga ahli gitu. Nah, kalau kita istilahnya apa ya, kok bisa kitanya itu yang tidak punya basic yang semendalam para imam ini mengambil seenaknya gitu. Jadi kalau kata orang tuh istilahnya nggak ada pendirian lah. Nah, kurang lebih begitu. Jadi memang dirasa kurang baik jika mengambil yang bagiannya enaknya saja gitu loh. Jadi kalau misalkan mengikuti satu imam madhab, maka diikuti saja imam madhab gitu. Misalkan ambil Imam Syafi'i gitu loh dalam satu, karena dia fikihnya ngambil Imam Syafi'i, maka ya diambil saja yang Imam Syafi'inya gitu loh. Tapi kalau itu hanya sebatas pada fikihnya aja gitu. Jadi kalau fikihnya Imam Syafi'i ya sudah fikihnya keseluruhan dari Imam Syafi'i saja. Kurang lebih begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain yang lebih mengetahui. Pertanyaannya, Bal. Kenapa? Saya tambahkan lagi permasalahan gitu. Jadi kan boleh. tadi harus mengikuti satu saja ya. Kalau yang saya pahami tentang mazhab Syafi'i itu kan kalau setelah berwudu lalu bersentuhan dengan lawan jenis itu kan batal ya, wudunya batal. Iya. Lalu ketika orang itu mengikuti mazhab Syafi'i, lalu ketika ihram di Mekah itu kan otomatis sentuhan gitu ketika mutari Ka'bah itu kan. Nah, itu kalau sedangkan kalau itu harus dalam keadaan suci gitu. Ini ada. Nah, itu gimana kalau cuma mengikuti mazhab itu? Nah, jadi kalau ini ya, ini Ana juga pernah dengar nih, kayak pernah ikut belajar. Jadi memang pernah ditanyakan juga dalam satu kajian yang saya ikuti gitu. Persisnya kurang apa ya? Saya bukan kurang ya, tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan secara spesifik. Tapi yang saya mengerti adalah itulah, jadi ada alasan mengapa di Mekah itu tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Salah satunya adalah hal itu, karena tadi tentang bersentuhan dengan perempuan. Nah, itu yang Anda tahu hanya sebatas itu saja. Kemudian apakah orang Indonesia yang bermazhab Syafi'i di saat di Mekah
di saat bersentuhan itu apakah harus wudhu lagi? Nah, saya kurang paham, bukan kurang paham ya. Ya kurang paham untuk soal itu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkoreksi lah. Karena kan ini forumnya lebih ke diskusi ya. Ya begini nih teman-teman ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah talfik ya. Dalam bermadhab atau dalam menjalankan fikih ini yang nggak boleh itu talfik ya. Ngerti talfik nggak? Kalau belum ngerti nanti dibaca ya talfik. Artinya dalam satu perkara itu harus dalam satu madhab, satu perkara ya, bukan semuanya. Ya, jadi umpama tadi di pertanyaan tentang wudhu gitu ya. Ya, wudhunya Imam Syafi'i, batalnya juga ikut Imam Syafi'i. Nah, ketika itu kan darurat ya. Kalau jamaah ketika tawaf kemudian dia pindah madhab itu darurat dalam hal itu saja. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa dalam mengambil satu madhab itu tadi nggak boleh ngambil enaknya ya. Jadi harus mengambil baiknya. Ya, jadi kalau satu perkara itu harus satu madhab. Jangan sampai begini, wudhunya Syafi'i, kemudian batalnya ikut yang lainnya, itu yang nggak boleh gitu ya. Dalam ibadah-ibadah seperti itu. Nah, masyarakat Indonesia itu nggak semuanya mengikuti Syafi'i gitu. Jadi apalagi muamalah itu kebanyakan bukan Syafi'i gitu loh. Ya ini perlu kita perbaiki masyarakat kita. Jadi nggak boleh itu talfik ya. Itu yang nggak boleh begitu. Insya Allah dengan banyak membaca nanti teman-teman juga jadi lebih paham lagi. Jadi nggak akan kontok-kontokan tuh di masyarakat tuh, ya. Tuh, jadi nanti kalau ada yang belum paham benar tentang talfik, nanti silakan dibaca. Apa itu talfik itu? Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tadi ya gitu ya. Ya tentunya kalau ada dalil yang lebih kuat ya yang lebih kuat yang dipakai. Bukan berarti yang lemah ditinggalkan, tapi yang lebih dipakai adalah yang kuat. Ya kadang-kadang kan itu adalah saling menguatkan. Ya, saling menguatkan kecuali memang itu adalah bertolak belakang ya tentunya ambil yang kuat. Hadis dhaif itu adalah boleh digunakan dalam hal-hal fadhailul amal biasanya. Dalam fadhailul amal hadis dhaif itu boleh. Yang nggak boleh adalah mauquf ya. Hadis-hadis palsu itu yang nggak boleh. Jadi inilah ya, masyarakat kita ini memang banyak permasalahan. Ya mudah-mudahan dengan memperbanyak baca-baca fikih ini ya kita lebih kaya dan kita lebih dewasa menyikapi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita. Itu barangkali tambahan. Silakan yang lain yang bertanya atau yang menambahkan silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya silakan. Untuk pemateri mungkin bagaimana kita menyikapi atau mendakwahi kita sebagai seorang dai kepada masyarakat yang yang menjalankan hadis yang dhaif, sedangkan ada hadis yang sahih tapi dia tidak enggak laksanakan gitu. Bagaimana Coba kita sekalian contohnya juga biar paham nih teman-teman juga. Contohnya tentang apa gitu. Untuk contohnya itu Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi kan hadis yang saya tahu itu hadis dhaif. Ya, terus yang hasannya apa? Kalau yang hasan, yang sahihnya maksudnya. Yang sahih enggak melakukan hal itu. Enggak ada hadisnya, ya enggak ada maulid gitu ya. Iya. Nah.
Terus? Itu saja, Ustaz. Oh ya, itulah pentingnya bahwa itu adalah tadi pemakalah mengatakan memberikan motivasi. Itu kan kalau nggak salah Maulid itu kan di zaman Harun ar-Rasyid ya. Begitu kaum muslimin kekuatannya kurang, kemudian dikumpulkan, ini adalah dalam rangka memotivasi, ya, motivasi. Ya. Jadi kecuali umpama hadis yang sahih itu menyatakan bahwa haram, tidak boleh ada maulid, nah, itu baru namanya ada dalilnya. Ini kan dalilnya kan nggak ada gitu maksudnya. Nah, hadis doif tadi adalah sebagai motivasi, sebagai fadhailul amal gitu ya. Jadi yang dilihat adalah bukan peringatannya, adalah momen ya. Momen maulid itu adalah dalam rangka untuk memberikan mencas ya, dicas masyarakat kita. Cuma yang terjadi adalah ada kesalahan di masyarakat kita. Yang terjadi adalah hanya berhura-hura ya, itu yang nggak boleh ya. Jadi harusnya adalah diisi dengan hal-hal yang positif. Itu pemahaman saya seperti itu ya. Jadi kecuali tadi atau memang hadisnya ini yang sahih begini, yang dhaif begini, ya tentunya ini. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita, makanya jangan mudah menyalahkan itu. Dalam tanda kutip ya, tentunya kita harus pelan-pelan. Ini yang benar lama, tentunya nanti mereka juga akan mengikuti. Contoh ya, di masjid-masjid masyarakat kita kan contoh yang sederhana saja, umpama. Doa bersama, itu kan ada yang mengatakan, wah itu nggak boleh, itu haram, itu kan gitu kan. Nah sebetulnya ajarkanlah dia bahwa Rasul itu kan jarang berdoa bersama, terus diajarkan, lama-lama mereka akan mengikuti, bukan dikatakan oh ini bid'ah dan sebagainya. Ini yang barangkali yang akan merusak. Jadi yang tadinya udah akur, akhirnya satu masjid jadi 2 jamaah. Yang akhirnya yang separuhnya nggak mau ke masjid lagi ya. Ini yang harus kita jaga ya. Jadi harus dengan fikih dakwanya harus didahulukan juga, bukan cuma sekedar materinya, tapi caranya juga harus diperhatikan. Itu barangkali sederhana seperti itu. Ada yang lain atau masih belum dipahami? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Yo. Ini sampai jam berapa ini? Apa kuotanya masih cukup ya? Ini 3 menit lagi. 3 menit lagi, Pak. Bisa diperbaiki, bisa ditambah lagi, Ustaz. Oh iya. Nah, maksudnya nanti kan bisa di WA, kalau ini bisa diskusi bisa juga sih. Kalau memang ada nggak apa-apa, bagus ya. Silakan. Mau bertanya, Ustaz. Ya, mangga. Kan kalau kita lihat realitas sekarang, Ustaz ya, sebenarnya kan salah satu tujuan dari atau urgensi juga ya, kalau saya ini buku fikih Muqorrin itu kan untuk mencari baiknya kan, Ustaz. Iya. Tapi kan biasa, apalagi kan di Indonesia itu ada 4 mazhab lah seperti itu, Ustaz. Tapi ada beberapa yang dominan. Nah, biasanya saya lihat biasa terjadi di satu golongan itu, Ustaz, antara satu golongan dengan golongan yang lain itu mereka mengkaji masing-masing fikih 4 mazhab, tapi dalam bermuamalah antara mereka itu saling menyerang, Ustaz, seperti itu. Jadi mereka sudah mengkaji fikih 4 mazhabnya, tapi ketika muamalah antara misal biasanya kan Syafi'i itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus yang biasa Hambali itu biasanya Wahabi, seperti itu, Ustaz. Mereka kan sudah mengkaji masing-masing tuh fikih 4 mazhabnya, tapi dalam muamalahnya mereka masih ini saling gontok-gontokan, saling serang menyerang gitu, Ustaz, saling menjatuhkan gitu. Padahal kan tujuannya ini kan kita mencari baiknya, Ustaz. Itu bagaimana menanggapi seperti itu, Ustaz? Ya itulah, inilah pentingnya bahwa belajar agama itu harus ada gurunya. Coba perhatikan, semua mazhab tidak ada yang mengatakan pendapatku yang paling benar, kan nggak ada. Ya, itu kalau kita lihat dari ujungnya,
semua madhab itu tidak ada yang mengatakan pendapatku yang paling benar. Biasanya mereka mengatakan bila pendapatku ini baik, ambillah. Jika tidak baik, ya jangan diambil kan gitu ini. Nah itu sebetulnya adalah memang level ya. Kalau boleh kita katakan level mereka ini ta'assub pada madhab itu sendiri, sehingga tidak membuka diri melihat bagaimana pendapat orang lain. Nah itu yang terjadi. Makanya ini calon dai itu harus siap-siap seperti itu. Maka masuknya harus dengan cara yang mudah lah, yang baik lah gitu. Kalau seperti itu, contohnya sekarang. Kalau kita ingin berdakwah dengan benar, tapi caranya langsung tragis tadi, ya kan rugi. Akhirnya kita nggak diterima oleh masyarakat. Jadi kalau nanti kalau nih di masyarakat